anugerah Tuhan yang selalu kami rindukan dalam hidup kami. Pribadi yang indah, pribadi yang manis, yang lembut. Engkaulah Tuhan kami ya Tuhan. Engkaulah Raja kami, Allah yang layak disembah, dimuliakan, ditinggikan. Dan bagi Tuhan sajalah kemuliaan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami sungguh bangga punya Bapa yang besar, ajaib seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Biar juga Tuhan yang terus bekerja melalui setiap kami Tuhan. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, bahkan dimanapun Tuhan. Engkau ada dan melawat setiap kami yang merindukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. 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 Melalui situasi yang sedang terjadi saat hari ini, ada satu hal baik yang sedang terjadi. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang kembali kepada Tuhan, bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Amin. Karena itu kita mau sama-sama angkat pujian kita. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Biar dari utara ke selatan semuanya datang untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Allah kami Allah yang dahsyat, Allah yang layak dipuji disembah. Dari barat
setuju katakan amin. Allah kami Allah yang ajaib, haleluya. Kita angkat lagi pujian kita bagi Tuhan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Tuhan
duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau sama-sama siapkan hati kita, hati yang terbaik bagi Tuhan. Buat firman Tuhan yang akan diberitakan pada saat pagi hari ini. Ya, puji Tuhan saudara, bersyukur kembali di hari yang indah ini kita kembali bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baik saudara, seberapa orang yang bisa hadir di sini sesuai dengan aturan, dan kemudian saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara jemaat penyiar yang mungkin saat ini juga bisa lihat dari live streaming dari rumahnya, dan semua saudara yang bisa melihat acara ini. Kembali saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara. Minggu lalu kita memperingati hari kebangkitan, dan setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia hadir di tengah murid-muridnya, dan minggu lalu kita sudah belajar pesan yang disampaikan oleh Yesus pada hari kebangkitannya adalah, dia berkata, damai sejahtera bagimu. Lalu kemudian dia juga berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Lalu yang terakhir, dia menghembusi mereka dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Karena memang kondisi yang mereka alami waktu itu, mereka perlu Roh Kudus. Situasi keadaan yang mereka alami, mereka membutuhkan Roh Kudus. Sehingga dia hembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan hari ini, saudara, saya mau kita juga belajar. Hari ini dengan kondisi yang kita alami, kita perlu Roh Kudus. Terlepas dari perdebatan, sekarang tetap ada perdebatan, apapun yang dibicarakan, apapun yang disampaikan jadi perdebatan. Tapi terlepas dari semua perdebatan itu, hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh orang Kristen saat ini, sehubungan dengan perjalanan iman kita dalam situasi yang kita alami saat ini adalah Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus saat ini. Dalam kondisi yang kita alami, kita perlu Roh Kudus. Dalam keadaan yang kita alami, kita perlu Roh Kudus. Waktu orang Kristen di gereja mula-mula, mereka menghadapi tantangan. Dan kemudian akhirnya Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Saat itulah semangat kekristenan muncul dalam diri mereka. Saat itulah api kekristenan muncul dalam hati mereka. Api Roh Kudus membakar hati mereka, sehingga waktu itu keadaan, situasi tidak mematikan semangat mereka dalam mengikut Tuhan. Tidak mematikan iman mereka dalam mengikut Tuhan, malah membuat mereka berapi-api waktu itu ikut Tuhan. Nah, hari ini saya mau kita belajar dari seorang hamba Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54. Kita sama-sama lihat ya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-4, ke pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Kita akan belajar dari sana. Kisah Rasul pasal yang ke-7 mulai ayat 54. Sama-sama lihat ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah
tanggungan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara, pada gereja mula-mula pada waktu itu, gereja semakin bertumbuh dan gereja semakin berkembang, sehingga dibutuhkan semakin banyak pelayan-pelayan. Lalu kemudian di pasal 6, di situ akhirnya dipilihlah 7 orang untuk melayani orang miskin. Jadi waktu itu dibutuhkan tenaga pelayanan yang lebih dari para rasul-rasul, sehingga dipilihlah 7 orang, dan dari antara 7 orang itu, ayat 3 dikatakan, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan singkat cerita, akhirnya terpilihlah salah satunya Stefanus. Jadi persyaratan untuk memilih pelayan yang dibutuhkan waktu itu adalah terkenal baik dan kemudian penuh Roh Kudus, dan akhirnya terpilihlah Stefanus. Dan di pasal 7 ayat yang ke-55 di sana ditegaskan kembali, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus. Saudara, saat mereka mengalami pertumbuhan kekristenan, di sisi lain ada situasi penderitaan yang dialami, ada tantangan yang dialami. Di saat ada sukacita, ada kesegaran rohani, ada satu pertumbuhan keimanan pada waktu itu, di sisi lain ada tekanan, ada penderitaan yang dialami. Nah, inilah salah satu contoh penderitaan yang terjadi pada waktu itu. Terjadilah syahid pertama, yaitu Stefanus, di mana dia adalah salah satu orang yang dipilih dari 7 orang, dan persyaratan untuk memilih itu adalah terkenal baik dan penuh Roh Kudus dan benar. Ayat 55, kembali firman Allah menegaskan bahwa dia seorang yang penuh Roh Kudus. Dan saat itu apa yang terjadi ketika dia dipilih dan kemudian dia melakukan tanda-tanda mujizat? Lihat ayat 8 mulai. Tuduhan terhadap Stefanus, lalu kemudian ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi waktu itu setelah dia dipilih karena dia terkenal baik dan penuh Roh Kudus, lalu kemudian dia melayani, banyak mujizat dan tanda-tanda yang terjadi melalui pelayanannya. Saat itu terjadi, akhirnya orang-orang Yahudi mulai tampil, dan kemudian mereka bertanya jawab dengan dia. Saudara bisa baca nanti seterusnya. Lalu kemudian ketika mereka tidak bisa menyaingi hikmatnya Stefanus, karena Roh Kudus yang memberi hikmat bagi dia, mereka mulai marah, dan akhirnya mereka mulai memberikan tuduhan. Tapi ketika dia dituduh, Stefanus dengan lembut lagi dia ceritakan sejarah mulai Abraham sampai Yusuf, sampai Daud, sampai Salomo. Dia ceritakan semua sejarah itu dengan baik. Tapi bukannya mereka akhirnya terima, mereka makin marah, dan akhirnya terjadilah di pasal 7 ayat 54. Akhirnya ayat 54, ketika orang anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Jadi mereka marah waktu itu. Dan mereka, tadi seterusnya saudara bisa lihat, ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan singkat cerita, waktu itu akhirnya Stefanus mati. Yang saya mau kita belajar hari ini, saudara, saat Stefanus menghadapi satu situasi, satu tekanan, satu penderitaan, satu masalah, satu tantangan, apa yang dia lakukan dan apa yang membuat dia sanggup melakukan itu? Sekali lagi, apa yang dia lakukan menghadapi situasi yang dia alami, dan apa yang membuat dia sanggup melakukan itu? Sekali lagi, apa yang membuat dia sanggup melakukan itu? Di ayat 55 ditegaskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi alasan dia mampu, alasan dia sanggup menghadapi situasi yang dia alami, itu adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Oke, mungkin ada yang berpikir, tapi kan akhirnya dia mati. Di ayat 60, akhirnya dia mati. Menghadapi tantangan itu, akhirnya dia mati. Menurut saya, dalam hidup ini bukan masalah kematiannya itu. Tapi yang penting sebenarnya adalah
Bagaimana dia menjalani masalah dan tantangannya itu. Karena kalau masalah kematian, pasti terjadi kematian. Kalau masalah kematian, itu hanya masalah waktu. Semua orang pasti mengalaminya. Dan Allah sudah menentukan cara bagaimana kita mati. Allah sudah tahu bagaimana caranya kita semua mati. Dan kemudian kapan itu terjadi, Allah juga sudah tahu. Tetapi yang menjadi masalahnya pada waktu itu bukan masalah Stefanus akhirnya mati, tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana dia menang menghadapi masalah itu sampai akhir. Bagaimana dia benar menghadapi masalah yang dia alami itu sampai akhir. Kembali tadi, apa yang membuat dia bisa menghadapinya dengan benar? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Maka hari ini saya juga berkata kepada saudara, semua yang bisa mendengarkan pesan ini, dalam situasi-situasi yang saudara alami dalam hidup saudara, yang kita alami dalam hidup kita hari ini, hal yang paling kita butuhkan untuk menjalaninya dengan benar adalah Roh Kudus. Ada yang menjadi perdebatan hari-hari ini tentang hubungan Roh Kudus dengan imun. Saya tidak menghubungkan Roh Kudus dengan imun hari ini, tapi Roh Kudus dengan sikap kita menjalani hidup. Sikap kita menjalani tantangan, persoalan atau situasi yang kita alami. Dan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Kita lihat sama-sama bagaimana Stefanus menjalani situasi, kondisi yang dia alami atas pertolongan Roh Kudus waktu itu. Kita lihat sama-sama. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saat situasi itu menakutkan, mereka sudah marah dengan keretakan gigi dan akhirnya dia dilempari dengan batu. Bahkan akhirnya, singkat cerita, akhirnya sampai dia mati. Tapi dalam kondisi seperti itu, hal yang saya ingin kita lihat bersama adalah Stefanus yang menghadapi satu kondisi yang menakutkan secara manusiawi, satu kondisi yang berbahaya secara manusia. Tetapi dalam kondisi seperti itu, apa yang dia lakukan? Bagaimana cara dia menjalaninya? Lihat saudara, ayat 55 tadi, Stefanus dalam kondisi seperti itu, dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kenapa dia mampu melakukan itu? Sekali lagi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Apa yang membuat dia mampu dalam kondisi berbahaya, dalam kondisi yang menakutkan itu? Dia pandang Tuhan. Dia pandang Allah ke langit. Dan kemudian ketika dia pandang Allah ke langit, apa yang dia lihat? Dia melihat Allah. Dan apalagi yang dia lihat? Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini satu pelajaran berharga bagi kita dalam kondisi yang kita alami hari ini. Apa yang sedang kita lihat? Jujur saudara, kalau kita melihat ke depan, tidak jelas apa yang mau kita pandang ke depan. Jujur kalau kita lihat semua apa yang terjadi hari ini, ada yang menganggap hal yang terjadi hari ini hal biasa saja, menyepelekan hal yang terjadi hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Tapi di baliknya apa yang sebenarnya yang terjadi? Udah 2.300.000 orang lebih yang terinfeksi virus, dan sebagian besar masih aktif saat ini, masih terinfeksi. Dan yang mati berapa orang? Hampir 200.000 orang ya, kalau tidak salah. Bagaimana saudara bisa bayangkan 100 sekian ribu orang itu dijajarkan, disatukan? Saudara bisa bayangkan mayat-mayat itu semua. Di satu sisi orang menganggap itu sepele, di sisi yang lain orang begitu ketakutan melihatnya, sehingga banyak yang mati dan sakit bukan karena virusnya, tapi karena ketakutannya sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Tetapi hari ini kita harusnya bagaimana sebagai orang Kristen? Saya dan saudara seharusnya bagaimana dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini? Bagaimana harusnya kita menjalaninya? Stefanus yang waktu itu yang sudah dikelilingi oleh orang-orang yang melempari dia,
Dan waktu hidupnya sudah singkat. Tetapi waktu itu yang dia lakukan adalah dia pandang ke langit. Dia pandang Tuhan dan akhirnya dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Hari ini yang saya mau tegaskan kepada kita, jalani hari ini dalam kepenuhan Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memenuhi kita, saudara. Karena dengan Roh Kuduslah akhirnya Stefanus mampu dalam kondisi yang dia alami, dia mampu melihat Tuhan. Hari ini yang paling baik yang kita lakukan adalah pandanglah Tuhan. Dan ketika saudara memandang kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini, maka saudara akan melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dia akan menyatakan dengan caranya sendiri kepada saudara, kepada saya. Ketika kita memandang Tuhan dalam kondisi yang menakutkan, dalam kondisi yang tidak jelas ini. Pandang Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mampu, saya mampu memandang Tuhan dalam kondisi ini. Mari kita minta Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memampukan Stefanus untuk memandang Tuhan dalam kondisinya. Hari ini saya mau mengajak saudara, kita sama-sama berkata, Roh Kudus tolong kami, penuhi kami dalam kondisi yang kami alami ini. Dan tolong kami untuk selalu memandang kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami. Kami mau melihat kemuliaan Allah dalam kondisi ini. Dalam fakta yang menakutkan yang terjadi di hari-hari ini, kami mau menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan siapa yang menyaksikan kemuliaan Tuhan? Orang yang memandang Tuhan. Satu-satunya yang bisa melihat Tuhan waktu itu, begitu banyaknya orang di situ, adalah Stefanus. Karena yang lain memandang Stefanus dengan kemarahan, tapi Stefanus memandang Tuhan. Dan akhirnya dia melihat kemuliaan Tuhan. Pandang Tuhan. Mari kita jalani hari-hari kita hari ini, yang sulit dijelaskan esok hari, lusa dan seterusnya. Pandang terus kepada Tuhan. Lihat Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk kita memandang Tuhan dalam kondisi ini. Dan saya percaya kita mampu melihat Tuhan berkarya dengan caranya sendiri bagi setiap kita. Lalu kemudian lihat kembali saudara. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi yang meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi akhirnya saat dia memandang Tuhan, dan dia lihat kemuliaan Tuhan, mereka dan dia nyatakan itu, akhirnya mereka makin marah dan akhirnya Stefanus diseret dan dilemparkan, dilempari. Ayat yang ke-59, apa yang Stefanus lakukan saat dia dilempari, saat situasi makin tidak jelas? Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saat situasinya makin tidak jelas, saudara. Saat dia dilempari, apalagi yang dilakukan oleh Stefanus? Dia berdoa. Dia berdoa. Saat situasi tidak memungkinkan untuk berdoa sebenarnya. Tetapi saat itulah dia lakukan, oleh petunjuk Roh Kudus, atas pertolongan Roh Kudus, dia mampu untuk berdoa. Dan akhirnya dia berdoa. Saat situasi buruk, dia berdoa. Kenapa? Karena Roh Kudus menolong dia dan memampukan dia untuk berdoa. Apakah yang paling baik yang kita lakukan hari ini? Gak ada sesuatu yang begitu baik yang kita lakukan hari ini secara pikiran manusia. Hal yang paling baik kita lakukan hari ini adalah hal-hal yang paling tidak produktif menurut banyak orang. Yang paling baik kita lakukan adalah tinggal di rumah. Yang paling baik kita lakukan adalah cuci tangan. Hal yang secara logika paling gak produktif, tinggal di rumah lalu cuci tangan, tinggal di rumah lalu cuci tangan. Cuman itu kerjaan kita dan itu paling baik secara pikiran logika yang kita lakukan hari ini. Tapi ada hal yang lain yang sebenarnya
yang jauh lebih mulia juga yang bisa kita kerjakan dalam kondisi seperti ini hari ini, seperti yang dilakukan Stefanus. Apa itu? Berdoa. Saya kadang-kadang jadi tanda tanya. Dalam kondisi seperti ini, ketika umat-umat Tuhan tidak bisa kumpul di gereja, masih adakah hati di luar sana yang rindu akan Tuhan? Masihkah ada hati umat-umat Tuhan saat ini yang haus akan Tuhan? Ada orang-orang yang mengatakan, udah rindu sekali beribadah kepada Tuhan. Apakah itu satu ketulusan dari hati? Atau jangan-jangan hari ini orang-orang yang tinggal di rumah tidak lagi haus akan Tuhan, tidak membangun mezbah di rumah, tidak lagi berdoa di rumah. Bagi saya pribadi, saya ajak orang-orang di pastori untuk hampir setiap malam kami berlutut di kaki Tuhan. Karena nggak ada yang lain yang lebih produktif yang dilakukan kecuali berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain yang lebih bermanfaat, dan memang itu pekerjaan, itu satu tindakan yang begitu mulia, yang begitu bermanfaat adalah berdoa. Saat situasi tidak memungkinkan, berdoalah. Saat situasi tidak seperti yang kita inginkan, berdoalah. Dan dengar saudara, kalau Roh Kudus bekerja di hati saudara, Roh Kudus itulah yang akan memberi kehausan bagi saudara untuk berdoa. Dalam kondisi seperti ini, mintalah Roh Kudus memberi kehausan dalam hati kita untuk berdoa, dan berdoa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, ayat yang ke 60, paling gak logis secara manusia. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saat kondisi makin buruk, nafasnya tinggal satu-satu, kondisi tidak berubah. Tapi saat itu masih ada satu pekerjaan, satu tindakan yang begitu mulia yang dia kerjakan. Apa itu? Bersyafaat. Berdoa bagi orang lain, menjadi pengantara antara orang lain dengan Tuhan, dan dia menjadi pengantara bagi pelempar-pelemparnya, orang yang sedang melemparinya. Itulah yang dia berdoakan, dia bersyafaat dan berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia masih mampu bersyafaat saat nafasnya tinggal satu-satu. Dan dia syafaati, yang dia doakan itu adalah orang-orang yang sedang melempari dia. Sangat tidak logis, tapi kenapa dia mampu melakukannya? Sekali lagi ayat 55, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Adakah kita masih bersyafaat saat ini? Hamba-hamba Tuhan, adakah kita masih bersyafaat? Anak-anak Tuhan, masihkah kita bersyafaat? Berdoa bagi para medis yang setiap hari berhadapan dengan taruhan nyawa misalnya. Berdoa untuk kondisi sekarang. Berdoa bagi orang-orang yang sedang terinfeksi. Berdoa bagi apa saja yang bisa kita doakan di hadapan Tuhan. Seperti Stefanus, sekalipun nafasnya tinggal satu-satu, dia berkata, Bapak jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia masih sempatkan waktunya untuk bersyafaat bagi orang-orang yang sedang melempari dia. Saya pikir ini satu tindakan yang tidak terjelaskan sebenarnya dengan kata-kata. Kok bisa? Saat situasi begitu menakutkan, saat situasi begitu buruk, secara manusia tidak ada jaminan, tapi saat itu dia malah memandang kepada Tuhan. Saat itu dia malah berlutut dan berdoa. Saat itu malah dia berdoa bagi orang-orang yang sedang melempari dia. Kok bisa dia lakukan itu? Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada kita semua, kepada saudara yang mendengarkan siaran ini, saya menegaskan hari ini, jalanilah situasi ini dengan bijaksana. Dan saudara akan mampu menjalaninya dengan bijaksana. Sama seperti Stefanus ketika ada Roh Kudus yang menguatkan kita untuk tetap memandang kepada Tuhan. Ketika ada Roh Kudus yang memampukan kita
untuk berlutut di hadapan Tuhan. Dan ketika ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersyafaat dan berdoa bagi kondisi yang ada saat ini. Itu sebabnya hari ini, supaya kita jalani hidup ini dalam kondisi seperti ini dengan sikap yang benar, saya mau mengajak saudara, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, ini kami Roh Kudus, aku perlu Engkau Roh Kudus. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, berikanku mengalirkan. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup. Haleluya. Menyembah. Katakan lagi, Rohmu yang mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Angkat tangan saudara. Kau buka hati untuk jamaah, amin. Berserah di hadirat, Kau ambil alih. Di altar-Mu ku buka hati kami, ku buka hati. Amin. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Terus katakan, ku buka hati. Saudara, dalam kondisi seperti ini, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita memandang kepada Allah. Kita perlu Roh Kudus untuk kita memampukan kita untuk tetap berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita untuk tetap bersyafaat di hadapan Tuhan. Bagi situasi yang kita alami, bagi kondisi yang kita alami. Amin. Di
hati, ku buka hati. Saudara, masihkah pandanganmu tertuju kepada Tuhan atas situasi yang kita alami saat ini? Apakah pandanganmu masih tertuju kepada Dia dalam kondisi yang kita alami saat ini? Apakah masih ada kerinduan untuk berdoa? Sekalipun sepertinya situasi semakin buruk, apakah ada kerinduan untuk berdoa? Sama seperti Stefanus, dalam kondisi yang dia alami, dia pandang Tuhan. Situasi semakin buruk, dia terus berdoa. Bahkan dia mampu bersyafaat saat dirinya sendiri membutuhkan pertolongan. Saudara, jangan sampai kondisi yang kita alami akhirnya iblis menipu kita melalui kondisi ini. Jangan sampai kondisi yang kita alami membuat kita meragukan kehadiran Tuhan, membuat kita meragukan Allah menyatakan keilahiannya, seperti banyak terjadi saat ini. Tapi dalam kondisi seperti ini, ketahuilah Roh Kudus, Dia hadir untuk memenuhi saudara dan saya. Dia hadir untuk memampukan kita untuk tetap memandang kepada Tuhan. Dia hadir untuk memampukan kita untuk terus berdoa. Dia hadir untuk memampukan kita untuk terus bersyafaat. Itu sebabnya katakan, Roh Kudus, ku buka hati Roh Kudus. Lagi saudara, lebih sungguh. Untuk jamaah berserah Roh Kudus, Kau alihkan seluruh hidup di atas. Sekali lagi, dimanapun saudara berada, buka hatimu, angkat tanganmu. Buka hati. Kami buka hati, penuhi kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau untuk memenuhi hidup kami selalu saat kondisi yang kami alami saat ini. Dalam situasi yang sedang kami hadapi, kami perlu Roh Kudus untuk memampukan kami memandang Tuhan dan tetap memandang Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus untuk memampukan kami untuk terus berdoa di hadapan, terus merendahkan diri di kaki-Mu atas kondisi yang kami alami. Kami perlu Roh Kudus untuk memampukan kami terus bersyafaat atas kondisi yang kami alami. Jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini, Roh Kudus. Penuhi setiap hati. Penuhi setiap hati ya Roh Kudus.
Arahkan setiap hati untuk tetap mengarah kepadamu, untuk tetap memandang kepadamu. Mampukan kami untuk tetap datang dan tersungkur di kaki-Mu. Beri kerinduan untuk selalu berlutut di kaki-Mu. Beri kerinduan untuk kami bersyafaat. Mampukan kami untuk bersyafaat terus. Berdoa buat bangsa kami. Berdoa buat pemerintahan kami dalam kondisi seperti ini. Berdoa buat para medis. Berdoa buat semua umat-umat Tuhan supaya bijaksana dalam kondisi seperti ini. Berdoa buat para rohaniawan supaya menyampaikan pesan-pesan yang benar dalam kondisi seperti ini. Berdoa buat iman setiap umat-umat Tuhan supaya tidak goyah dalam kondisi seperti ini. Berdoa buat pemeliharaan Tuhan atas setiap umat-Mu, atas setiap manusia dalam setiap kondisi seperti ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu kami akan terus memandang kepadamu. Oleh karena Roh Kudus-Mu kami akan terus mampu berdoa di hadapan-Mu. Oleh karena Roh Kudus-Mu, Kau akan memampukan kami untuk tetap bersyafaat bagi banyak hal yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami doakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan ini kembali. Kami sungguh bersyukur buat saat ini. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu dan bawa kami semua semakin dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan acara ini juga, berkati mereka Tuhan. Berkati semua tim yang berkumpul saat ini. Dan ada seberapa jemaat-Mu juga yang berkumpul. Tuhan juga berkati, jaga, sertai selalu. Dan Roh Kudus-Mu memenuhi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa, terus kami bersyafaat. Tuhan tolong pulihkan dunia ini Tuhan. Pulihkan bumi ciptaan-Mu dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Pulihkan bangsa-bangsa. Pulihkan Indonesia. Pulihkan pemerintahan kami. Pulihkan gereja-gereja. Pulihkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan pulihkan kondisi yang ada saat ini. Semua umat-umat-Mu berikan kehausan akan Engkau ya Roh Kudus. Jangan biarkan kondisi ini membuat anak-anak-Mu jauh dari Tuhan. Tapi kami berdoa sekalipun kami tidak berkumpul di gedung ibadah ini. Tetapi biarlah di rumah tangga masing-masing anak-anak-Mu terus cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Berkati kami semua, anak-anak-Mu juga pulang dari tempat ini berkati. Ada anak-anak-Mu yang memberikan persembahan juga, Tuhan memberkati. Dalam kondisi seperti ini kami lakukan tanggung jawab kami. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara kita angkat tangan kepada Tuhan. Turun kiranya berkat dari Allah Bapa dari sorga, cinta kasih melalui Yesus Kristus. Persekutuan kita yang semakin indah dalam Roh Kudus. Turun kiranya berkat dari Allah Bapa dari sorga. Dalam cinta kasih anaknya Yesus Kristus. Dalam persekutuan kita yang indah dalam Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara tim yang berkumpul saat ini untuk melakukan live streaming ini. Tuhan memberkati, ada sekitar 10 anak Tuhan yang hadir. Jemaat tambah tim lagi. Tuhan juga memberkati saudara hari ini dan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan semua yang ada di rumah. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Shalom.